Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kita ulas kembali beberapa hal yang belum selesai pada pertemuan sebelumnya. Faslun, pasal fi qadi al-hajah, pasal tentang adab-adab buang hajat. Adab tentang buang-buang hajat. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darain ya rabbal alamin. Yustahabbu, disunnahkan, liqadi al-hajati, bagi orang yang menunaikan hajatnya, baulan, baik itu berupa pipis, au ghaiton, atau berupa BAB. Ada beberapa adab, beberapa hal yang disunnahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dicontohkan untuk dikerjakan bagi orang yang mengerjakan atau menunaikan hajat. An yalbasa na'laihi, yang pertama adalah memakai sandal. Jadi sebisa mungkin kita menyiapkan sandal khusus untuk masuk ke dalam kamar mandi. Dan kalau bisa sandalnya itu agak tinggi. Kenapa? Biar kaki kita itu tidak langsung bersentuhan dengan najis. Karena biasanya ada orang pipis itu pipisnya tidak dikloset. Jadi harusnya kan pipis itu dikloset di WC itu atau di lubang saluran pembuangan air. Tidak pipis di dinding atau pipis di keramiknya. Nah, kadang kita tidak tahu bagaimana orang pipis, apalagi di toilet-toilet umum itu. Zaman pipisnya di lubang peralon itu atau di lantainya. Maka agar terhindar dari hal-hal yang najis, maka kita pakai sandal. Wa yasturu ra'sahu, dan menutup kepalanya. Jadi kita disunahkan masuk kamar mandi itu bawa topi. Atau kalau pakai kopiahnya dibawa saja masuk ke dalam kamar mandi. Nanti kalau mau wudu baru dicopot. Wa ya'khudha ahjarul istinja'i, dan mengambil atau membawa batu-batu yang digunakan untuk istinja. Jadi dalam pertemuan sebelumnya kita membahas bahwa di antara atau cara yang paling afdol untuk membersihkan lubang kemaluan setelah keluar najis adalah menggunakan batu, kemudian diikuti dengan air. Nah, makanya di sini disunahkan kita ke kamar mandi itu membawa batu. Jadi disunahkan kita ke kamar mandi itu membawa batu. Digunakan untuk apa? Digunakan untuk istinja. Digunakan untuk istijmar. Wa yuqaddima, dan mendahulukan yasarahu, kaki kanannya, atau yasarahu, kaki kirinya, indad dukhul, ketika masuk kamar mandi. Jadi kita masuk ke tempat-tempat yang buruk itu menggunakan kaki kiri terlebih dahulu. Kalau kalian masuk ke tempat-tempat pemerintahan, balai desa, KUA, kantor polisi, kalian masuk menggunakan kaki kiri dulu. Ya, kenapa? Karena di dalamnya itu banyak hal-hal yang tidak baik. Ada yang korupsi, ada yang menyelip uang, ada yang meras, macam-macam. Jadi kita masuk ke tempat-tempat pemerintahan itu, kantor-kantor pemerintah menggunakan kaki kiri. Karena tidak ubahnya kantor-kantor seperti itu adalah kamar mandi. Banyak penyakitnya, banyak setannya. Wa yumnahu, dan mendahulukan kaki kanan indal huruji, ketika keluar dari kamar mandi. Jadi kadang kita itu nggak ingat, masuk asal masuk, keluar asal keluar. Tetapi kalau kita ingat
kita masuk menggunakan kaki kiri dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita keluar dengan kaki kanan membaca doa yang sangat simpel, Ghufranak. Itu bisa kita baca simpel, Ghufranak. Cukup kita baca seperti itu ketika kita keluar dari kamar mandi. Wa kadza, begitu juga yaf'alu, mengerjakan orang yang qadhi hajat fi sahra'i, di tempat terbuka. Jadi misalnya sampean di Jaten pengen BAB. Orang itu ketika mau BAB pasti sudah mengincar tempat. Di hutan sudah mengincar tempat, nyari tempat yang semak-semak atau apa gitu ya. Nah, kalian masuk ke situ gunakan kaki kiri. Gunakan kaki kiri, kalau sudah selesai gunakan kaki kanan untuk keluar. Tempat-tempat terbuka itu tempat-tempat yang antara kita dengan pandangan luas itu tidak ada batasannya. Wala yahmillah, dan tidak membawa zikrallahi ta'ala, hal-hal yang ada nama Allah. Tidak membawa sesuatu yang di situ ada zikirnya seperti Al-Qur'an. Jadi para ulama itu menyebutkan begini, makruh hukumnya membawa sesuatu yang ada tulisan-tulisan zat-zat yang mulia, nama Allah, nama Nabi. Kemudian apalagi membawa Al-Qur'an, sampai masuk ke kamar mandi, ke WC membawa Al-Qur'an, maka hukumnya adalah makruh. Meskipun Al-Qur'an itu kalian bawa di dalam tas. Jadi misalnya ada orang bawa tas ransel, di dalamnya ada Al-Qur'an, pengen masuk ke kamar mandi, maka ambil saja Al-Qur'an itu. Al-Qur'annya ambil, taruh di luar. Karena Al-Qur'an itu barang yang jarang dicuri. Maling-maling itu nggak nyuri Al-Qur'an. Jadi taruh di dalam, taruh di luar. Nah, membawa masuk itu hukumnya makruh. Termasuk membawa, sampean kalau punya kaos-kaos yang ada tulisannya Muhammadiyah itu ya, ada logo Muhammadiyah. Kaos yang ada logonya Muhammadiyah itu ada tulisan apa biasanya? Ada syahadat itu. Maka jangan dibawa masuk. Sebagai bentuk ihtiram. Itu hukumnya makruh. Makanya ya dihindari saja pakai baju-baju yang ada logo-logonya seperti itu, kalau tidak mau mencopot. Tapi sekali lagi, hukum membawa masuk itu adalah makruh, bukan sampai derajat haram. Sebagian ulama, misalnya Al-Adro'i, itu berfatwa mengatakan haram hukumnya membawa mushaf Al-Quran ke dalam kamar mandi. Jadi kalau selain mushaf Al-Quran, maka ulama masih membolehkan. Dengan catatan tadi hukumnya makruh, sebaiknya ditinggalkan. Tapi kalau mushaf, sebisa mungkin tidak kita bawa, kita tidak bawa masuk. Dulu Nabi itu punya cincin. Cincinnya itu ada keterangannya, ada tulisan Allah Rasul Muhammad. Ya Allah Rasul Muhammad. Jadi ada tulisannya seperti itu. Ketika beliau ingin masuk ke kamar mandi, beliau akan copot cincin itu. Wala yabula atau wa ya'tamida ala yasarihi, kemudian ketika pipis atau buang hajat itu menjadikan kaki kirinya itu sebagai sanggahan. Ya, kaki kiri itu yang mana? Yang sini. Maka kalau pipis itu ini dijadikan sebagai alat untuk mengganjal ya. Alat untuk mengganjal. Kemudian kaki kanannya kita selonjorkan. Jadi ya duduk, jangan pipis dengan berdiri. Jangan pipis dengan berdiri. Karena secara kesehatan pun pipis dengan berdiri itu tidak baik untuk kesehatan alat-alat vital itu. Waya ba'uda, dan menjauh dari orang. Waya statiro, dan menutup. Ini kalau sampean berangkat camping atau hiking gunung, kalau mau BAB, mau BAK, kalau mau BAB ya, kalau BAB itu cari tempat yang agak jauh. Samaan camping kemudian BAB-nya di samping tenda, kan jadi parfum alami kan gak enak. Cari tempat yang jauh.
itu sebagai bentuk sampean masih manusia. Ya. Tapi kalau mau jadi kayak kucing ya di mana saja di dalam tenda juga bisa. Gitu. Waya buat menjauh, waya statir dan mengambil tutup. Sampean di ngalas, sampean kalau ke ngalas atau ke hutan, maka pipisnya di balik pohon. Balik pohon itu sebelah mana? Kalian tahu balik pohon? Ya ada ya belakang pohon itu ya. Semua belakang pohon. Jadi menutup biar tidak kelihatan dan minimal adalah 1 dirok misalnya. Wala yabula fi ma'in raqidin, dan tidak boleh pipis di air yang menggenang. Saman pipis di sendang. Kon wujud-wujud ngono ya oleh. Makruh dalam keadaan airnya banyak. Wa qalilin jarin, atau air yang sedikit tapi mengalir. Sampean pipis di pelanturane sendang itu ya, apa jenenge itu, sumbernya itu. Nah, itu jangan dilakukan di situ. Ada kamar mandi. Wala fi hujrin, dan jangan pipis di lubang. Sama jangan sengaja pipis di lubang, karena lubang itu ada banyak kemungkinan. Yang pertama itu ada binatangnya di situ kemudian mengganggu. Yang kedua di situ ada jinnya. Pas kalau ada binatang maka mungkin tidak menjadi masalah, tapi kalau di situ ada jinnya, kemudian dia protes, enak-enak tidur kok dikencingi, kan nggak asik. Jinnya marah, kemudian membuat kamu kesurupan atau mengganggu tidurmu. Mimpimu di malam hari yang biasanya bunga-bunga, malamnya jadi ada gendruwo, ada pocong, ada kuntilanak, ada tuyul, ada sisir bolong, ada suster ngesot dan lain sebagainya. Wala fi mahabbirihin, tidak pipis atau buang hajat di sumber angin. Sumber angin mahabbirihin itu maksudnya kalau angin itu berembus dari barat ke timur, maka jangan pipis melawan angin, karena itu akan nyiprat kembali ke badanmu. Wala fi thoriqin, jangan pipis di jalanan. Kalau di Solo saya belum nemu ada orang pipis di jalan. Tapi kalau di Jakarta itu sering saya lihat orang pipis di jalan. Ya benar-benar ke jalan, di hadapan ke jalan. Nah itu nggak tahu. Kelihatannya orang waras, tapi kok perlakuannya seperti orang gila. Gitu. Atau kalian pernah lihat supir-supir itu berhenti kemudian kencing di pintunya dibuka kemudian kencing di itu. Biasanya di tol-tol itu ya. Wala tahta syajaratin musmiratin, dan juga tidak pipis di bawah pohon yang bisa menghasilkan buah. Yuk kalau yang dimakan samaruha buahnya. Wala yatakallama, dan tidak berbicara illa kecuali li daruratin, karena ada darurat. Kalian pipis, kalian BAB di situ. Kalau maghrib itu jangan jajak ngobrol yang di dalam. Yang di dalam juga jangan disauti, kecuali ada darurat. Ya, kecuali akan dalam keadaan darurat. Wala yastanjiya bil ma'i fi mawdi'ihi, dan juga tidak istinja dengan air di tempat qadaul hajat. Jadi kalau sampean misalnya BAB di hutan, di tanah lapang, kemudian istinjaknya ceboknya di situ juga, itu dimungkinkan ada percikan najis nempel ke badan. Makanya pilih pindah posisi, BAB-nya di mana, kemudian ceboknya di mana, supaya apa? Tidak ada percikan air dari bawah ke atas. Begitu juga di kamar mandi. Wa an yastabari aminal bauli, dan istibro dari pipis. Pipis itu kadang sudah berhenti. Setelah itu kalian pakai celana, masih terasa ada yang keluar. Masih ada yang keluar, kadang tetes, kadang terasa anget. Ya, wis cewek, wis dinggo kabeh, mlebu kamar, metu kamar mandi kok terasa ada sesuatu yang keluar. Maka disunahkan untuk istibro. Nah istibro itu bagaimana caranya? Ada beberapa cara istibro itu kalau kalian setelah pipis. Yang pertama tadi begini ya. Kalau kita duduknya seperti ini, kalian pindah yang kanan dijadikan sebagai
Jadi ada sedikit gerakan. Kemudian dibungkukkan ke depan. Setelah itu kalian berdaham. Itu akan mengeluarkan cairan-cairan yang masih berada di dalam saluran kandung kemih. Wa yaqulu, dan berkata inda dukhulihi, ketika keluar, Bismillahi Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'is. Setan itu nempel di kamar mandi. Di kamar mandi itu ada setan, ada jin. Makanya sampai kalau punya kamar mandi di rumah, diusahakan kalau malam lampunya dinyalakan saja. Sama punya kamar mandi adalah kamar mandinya ya dinyalakan saja lampunya, jangan dimatikan. Zaman masuk baca Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, berlindung dari berbagai macam keburukan yang ada di kamar mandi. Kamar mandi itu tempat paling buruk. Makanya kalau kalian mandi jangan lama-lama. Ono adus saja. Gara-gara berbagai macam badan ini ada sabunnya tersendiri. Sabun muka sendiri, sabun kuping sendiri, sabun leher sendiri, sabun dada sendiri, sabun kaki sendiri. Wah, suger. Jadi jangan lama-lama, apalagi sambil nyanyi. Nyanyi ini apa dibaca. Jadi jangan lama-lama di kamar mandi, selesaikan secepat mungkin. Yang penting ya sudah standar lah. Jangan cepat-cepat amat, kayak pinjam sewa. Wa inda khuruji, dan ketika keluar, ghufranaka, baca ghufranak, alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adza wa 'afani. Ini masih banyak ya, saya baca cepat saja adabnya ini. Wala yastaqbila, dan tidak menghadap al-qiblat, wala yastadbiraha, dan tidak membelakanginya. Di tempat terbuka sampean ojo tipis adep ngulon atau adep ngetan. Sampean pilih adep ngidul atau adep ngalor. Yang ngidul atau ngalor. Kalau tidak ada batasannya, tidak ada tutupnya. Tapi kalau di kamar mandi kalian terserah mau pipis ngadep ngalor, ngidul, ngetan, ngulon, dhuwur, ngisor, terserah. Kalau tidak ada istiqbalul qiblah wala istiqbarah. Wa yahrumu, dan haram dzalika, hal tersebut, in lam yakun bainahu wa bainaha satirun. Menghadap kiblat atau membelakangi kiblat itu makruh kalau sudah ada tutupnya. Kalian pipis di balik pohon. Pohon itu di sini. Kemudian kalian pipisnya di sini. Ya, menghadap berarti menghadap kulon. Itu hukumnya makruh. Tapi kalau tidak ada pohonnya sama sekali, ya misalnya sampean kepipis di tengah-tengah lapangan situ, ya itu diharamkan. Apalagi di lapangan sampean bal-balan, ingin pipis kemudian langsung ucur-ucur ngadep ulur, nah itu haram. Au ba'uda anhu aktsara min salasati adru'in, atau ada jarak, ada satirnya tetapi jaraknya itu lebih dari 3 ziro. Jadi kalau misalnya 3 ziro itu ya hitung saja sampai siku 3 siku. 1, 2, 3. Maka paling minimal ya seperti itu. Dan paling minimal, paling maksimal adalah 3 ziro. Orang di sini, saya di sini misalnya. Itu sudah 3 ziro. Kalau satirnya itu penutup kalian pipisnya itu lebih dari 3 ziro, 3 siku, maka diharuskan untuk tidak menghadap kiblat. Au kana aqalla min sulusai dira'in illa fil mawadi' al-mu'addati lidzalik. Wa min adabihi alla yastaqbila syamsa wal qamar, tidak menghadap kepada matahari atau bulan. Wala yarfa'a thawbahu, dan tidak mengangkat bajunya hatta yadnuwa minal ardi, sampai menjauh dari tanah. Wala yabula fi makanin sulbin, dan tidak pipis di tempat yang keras. Sampai jangan pipis di tanah-tanah yang keras, di paving, di plesteran, karena akan menyimprat. Wala yanzuru ila sama, kalau pipis jangan ngadeplah ke langit. Ya, jangan ngadep ke langit. Wala li farjihi, kalau pipis jangan lihat kemaluanmu. Kalau kalian pipis jangan dilihatin kemaluanmu.
Wala ila ma yakhruju minhu, jangan lihat pula yang keluar. Sampean BAB sambil dipantengi apa yang keluar. Nah, itu enggak bagus. Wala ya'bad, tidak berbuat hal-hal yang tidak ada gunanya. Ya orang di kamar mandi itu kadang ya ngaji saja yang dilakukan. Wa anyus bila taubahu qabla intisabihi wa yahrum al-qawlu fil masjid, dan haram umumnya pipis di masjid walau fi ina'in, meskipun di wadah. Sampai bawa wadah dari luar masuk ke masjid, pipis di masjid haram. Wa alal qabri, di kuburan, pipis di kuburan. Wa yukrahu indal qabri, pipis di kubur. Ya. Wa alal qabri, sampai mengikuti orang meninggal misalnya. Nanti orang meninggal kemudian pipis di atas kuburannya, itu tidak boleh. Wa yukrahu indal qabri, makruh kalau di pinggirnya. Ini kuburan. Kalian pipis di atas kuburannya, itu haram. Tapi kalau pipis di pinggirnya itu makruh. Wa qa'iman, berdiri illa li udhrin, kecuali karena ada udzur. Jangan pipis dengan berdiri, tidak baik untuk kesehatan. Di samping Nabi melarang. Nabi mencontohkan pipis dengan duduk. Wa fi mutahaddatsin nas, pipis di tempat orang ngobrol. Sampai warung pemuda, sesuai orang tengah-tengah, jangan dilakukan. Fa'idha ro'akosa hamidullah biqolbihi, kalau bersin, lagi BAB kok bersin, lagi di kamar mandi bersin, maka mengucapkan alhamdulillah di dalam dada, di dalam hati.